mengajukannya, karena nanti terbit SP2DGU-nya itu sekitar tanggal 13, karena sekarang dua hari kerja tanggal jatuh tempo penerbitan SP2DGUP-nya. Jadi di IKPA-nya Bapak Ibu itu nggak terlambat. Nah, kalau Bapak Ibu mengajukannya mepet-mepet, misalnya tanggal jatuh temponya tanggal 15 baru diajukan tanggal 13 atau tanggal 14, itu nanti terbit SP2DGUP-nya bisa jadi kan tanggal 15 atau malah lewat dari tanggal 15, maka udah terhitung terlambat gitu di OMSPAN-nya. Jadi saya selalu mengingatkan tuh Bu dari chat untuk mengajukan GUP-nya sebelum tanggal 5 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo gitu. Jadi rajin-rajin dicek OMSPAN-nya, terus diingat-ingat kapan sih terakhir meng-GU gitu. Dan nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu memang misalnya meng-GU 1 kali dalam sebulan itu nggak apa-apa, malah bagus gitu. Lagi Mas. Iya. Okay. Tapi ini matiin kameranya. Nah, untuk selanjutnya adalah persen GUP. Nah, nanti di sini kita juga ada alat bantu ya Bapak Ibu yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Ida terkait dengan kalkulator UP, TUP, kalkulator UP. Nanti di situ Kak Ida akan menjelaskan perhitungan tentang berapa persenan minimal, GUP yang harus Bapak Ibu ajukan gitu. Jadi biar mencapai nilai 100%. Karena Kak Ida yang inovatornya membuat kalkulator UP, jadi itu bisa memudahkan Bapak Ibu ya untuk mengetahui berapa persen sih GUP yang harus Bapak Ibu ajukan SPM-nya gitu. Untuk selanjutnya adalah setoran TUP. Nah ini pastikan Bapak Ibu jangan sampai ada setoran TUP-nya. Nah karena kan sebenarnya TUP-nya tambahan persediaan, tambahan tambahan uang persediaan ya Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin ada beberapa yang nilai yang masuk ke dalam klinik IKPA ini itu karena TUP-nya terlambat. Nah, mungkin terlambat karena ada beberapa alasan ya, kayak misalnya KPU kemarin terlambat karena katanya ada kegiatan apa gitu yang belum bisa direalisasikan, atau ada itu mungkin dari KPU mungkin bisa menjelaskan ya kenapa terlambat terkait dengan pengajuan pertanggungjawaban TUP-nya. Jadi TUP itu Bapak Ibu kalau bisa jangan terlambat gitu, karena kan sudah ada di surat pernyataannya juga ya bahwa Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan TUP-nya itu dalam kurun waktu sebulan. Jadi Bapak Ibu sudah harus bisa mempertanggungjawabkan TUP-nya dalam kurun waktu sebulan dan jangan sampai terlambat gitu. Dan misalnya nih dan juga harus bisa memprediksikan nih belanja-belanja apa saja yang menggunakan TUP tersebut, dan harus memang dirinci sebelum mengajukan permohonan TUP ke KPPN biar nanti tidak ada setoran dan juga tidak terlambat, karena mungkin alasannya TUP-nya ini kebesaran gitu. Padahal kan sebenarnya Bapak Ibu udah tahu kan rincian rencana apa aja yang sudah Bapak Ibu buat kayak gitu di rincian rencana penggunaan TUP-nya itu harus memang benar-benar dipastikan lagi lah gitu. Kalau misalnya ini tuh bisa dipertanggungjawabkan dalam sebulan dan habis gitu. Tidak ada setoran. Kalaupun ada setoran pun paling ya sedikit aja gitu. Paling ya cuma berapa ribu. Jangan sampai setorannya besar gitu. Ada yang kemarin setorannya itu sampai puluhan juta gitu kan, kayak berarti pada saat perencanaannya kan itu nggak mateng gitu. Nah jadi harus memang benar-benar mateng lah Bapak Ibu untuk pengajuan TUP-nya. Ini nggak bisa berbagi lagi ya? Dalam pengajuan TUP-nya gitu. Share lagi. Itu aja sih Bapak Ibu mungkin terkait dengan aku nggak mau ya berbaginya. Oke Bapak Ibu,
Jadi untuk terkait juga dengan UP-TUP ini, Bapak Ibu juga harus kalau misalnya mengajukan TUP itu juga harus melihat nilai UP-nya. Kalau misalnya nilai UP-nya masih cukup untuk pembayaran, itu lebih baik menggunakan UP dibanding dengan menggunakan TUP karena takutnya nanti terlambatlah dalam pertanggungjawaban TUP-nya atau ada setoran, malah makin mengurangi nilai IKFA Bapak Ibu semuanya. Dan juga untuk terkait juga dengan UP itu kalau misalnya Bapak Ibu merasa sepertinya tidak bisa mempertanggungjawabkannya itu nge-GU-nya itu nggak bisa 50% dan sering-sering terlambat gitu karena mungkin kwitansinya belum ada atau UP-nya kebesaran, itu bisa Bapak Ibu menihilkan dulu UP-nya, nanti mengajukan UP lagi gitu ke KPPN dan jumlahnya sesuai dengan rencana belanja dari Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak double-double gitu loh kesalahannya. Jadi, karena kan takutnya ada yang double nih, misalnya dia terlambat, terus GUP persen GUP disebulankannya pun pada saat 15 hari kerjanya itu nggak sampai 50, bukan nggak sampai 50 sih, misalnya dia udah mau deket-deket jatuh tempo nih dan dia mengajukannya itu meng-GU-nya itu hanya 50%. Nah, itu kan nilai GUP yang disebulankannya bakalan rendah kan. Ya udah dia mendekati jatuh tempo dan persen GUP-nya itu yang dia ajukan malah cuma 50%. Nah, itu nilainya itu bakal rendah kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu aja sih terkait materi tentang GUP-nya. Dan nanti kita bakal bahas satu-satu ya Bapak Ibu dari Satker ini yang mungkin yang saya sini ada dari Satker yang terlambat dulu. Mungkin saya mau nanya terlambat terkait dengan GUP-nya, kenapa bisa terlambat dalam revolving GUP-nya, apakah memang UP-nya itu kebesaran atau memang ada hal lain gitu. Dan juga mungkin dari Satker KPU ya yang kemarin itu TUP-nya juga terlambat gitu. Mungkin bisa dijelasin kenapa bisa terlambat dalam pengajuannya. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya. Dan kita bakalan dan mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan tidak? Soalnya kita di sini memang kayak santai aja gitu, Bapak Ibu bisa nanya-nanya ataupun bisa kayak mengajukan keluhannya gitu. Kenapa? Jadi UP saya terlambat karena ini kayak gitu atau TUP saya terlambat karena ini. Tuh, Bapak Ibu dipersilahkan karena materi dari saya cuma itu saja mungkin. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Apa? Ya, enggak. Kayak mana caranya, Bang? Yang kalau buka ini. Kita buka nilai IKPA masing-masing dari Satkernya ya Bapak Ibu, biar terkait dengan pengelolaan UPT-UP-nya. Ini ada Kak Ida. Tapi terlambat kemarin. Oh dia. Atau tapi terlambat kemarin kodim Kak.
Baik Bapak Ibu, mungkin di sini Kak Ida akan menjelaskan tentang kalkulator UPTUP ya. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk mengetahui berapa persen SPM di UP yang Bapak Ibu ajukan dalam kurun waktu berapa harinya. Jadi ini berkaitan dengan persen GUP yang disebulankan gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang diperhitungkan itu bukan hanya ketepatan waktu, tapi juga persen GUP-nya itu juga mempengaruhi. Jadi mungkin di sini kayak kok nilai saya ini rendah gitu ya. Karena mungkin beberapa, walaupun memang nilai Bapak Ibu 100%, tapi bisa jadi kan dari persen GUP-nya itu yang mungkin ada nilai yang di situ ada kayak nilai yang mempengaruhi lah gitu sama IPA kami juga, IPA KPPN juga, dan juga IPA Bapak Ibu gitu. Jadi bukan hanya dari ketepatan waktu, tapi persen GUP juga mempengaruhi itu. Walaupun memang yang paling besar di sini komponennya adalah ketepatan waktunya. Mungkin kepada Kak Ida bisa dibantu terkait dengan kalkulator UPTUP-nya. Bisa. Udah stop. Masih. Sudah dijatuh, Apa terkait apa? Nggak tahu. Aku nggak ngerti juga. NIP sudah ada gitu. Udah semua aja. Ya. Urgent itu ya. Urgentnya sih ya. Aku mau nyuruhin mati lah, lagi kayak kemarin. Jadi sebelum masuk saya mau ini dulu ya, ngecek kehadiran Bapak Ibu ya. Saya mau memastikan masih ada 3 gitu. dari KPU Kabupaten Pidi. KPU Kabupaten Pidi. Hasna yang kelihatan di layar apa Hasna? Dari kelihatan. Oh udah di. Dalam 16 sektor. Udah ya, daftar satker ya. Oke, dari KPU Kabupaten Pidi hadir, boleh open mic. Gak ada KPU Kabupaten Pidi? Oke, Lanal Sabang. Lanal Sabang hadir Bu. Selamat Ya, pagi. Bapak. Selamat pagi Pak. Ya Bu. Ada KPU Kabupaten Aceh Besar. KPU Kabupaten Aceh Besar. Hadir Bu, hadir Mbak. Siap. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Aulia Mbak. Aulia, Mbak Ida. Iya, oh Pak Aulia tadi ya. Pak Aulia, di screen sudah terlihat ya yang saya share ya? Terlihat Mbak. Terlihat ya. Oke, selanjutnya Pengadilan Negeri Sigli. Terlihat Mbak. Terima kasih Pak Aulia. Ya, Pengadilan hadir Negeri Sigli. Ini untuk 3 satker. Iya, kayaknya 2 satker, Bu. 2 satker, kode berapa ya? Ini 098462 sama 099172 ya? Iya. Baik, terima kasih. Dengan siapa ya? Saya Nadia bendaharanya, Bu. Baik, Kak Nadia. Kemudian dari PN Sigli. Sama saya juga, Bu. Oh iya, maaf. Salah. Iya. Mahkamah Syariah Aceh maksudnya. Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian Kodim.
Kodi masih ada di sini? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang satkernya terlihat di depan adalah satker yang pernah terlambat dalam mengajukan GUP dan GTUP nihil. Pengadilan Negeri Sigli, betul ya, terlambat ya? Iya, Bu. Jadi ada di dua satker dua-duanya terlambat nih, 37 hari Iya. sampai 36 hari. Itu kenapa ya? Kalau boleh tahu, kendalanya di mana? Bapaknya ngomong. Ini nggak tahu. Kebetulan kemarin Bu, untuk realisasi anggaran tidak dapat kami laksanakan karena ada kegiatan pemeriksaan di kantor. Izin Bapak, kurang jelas Bapak suaranya Ibu. Untuk realisasi anggaran GU kemarin itu tidak dapat kami realisasikan karena ada kegiatan lain yang ada pemeriksaan di kantor, Bu. Oh, jadi masalah waktu ya Pak ya? Iya. Oke, dua-duanya ya Pak ya, karena bendaharanya sama ya Pak? Iya, iya. Oke, Kemenak nggak ada nih, Yanma nggak diundang ya Yanma? Yanma nggak diundang. KPU Kabupaten Aceh Besar, Pak Aulia? Pak Aulia? Ya Mbak. Ini terlambat 39 hari ya Pak ya? PTUP itu ya Pak ya? Iya PTUP Mbak. Ya, ini kenapa ya Pak kira-kira Pak? Jadi kita kemarin sudah menyurati KPPN juga pada saat itu. Jadi kita kemarin itu pengajuan TUP itu pada tanggal 20, kalau saya nggak salah di tanggal 22 Januari. Ketika kita buat pengajuan TUP itu anggaran KPU itu belum terjadi rasionalisasi karena adanya revisi yang dilakukan oleh eselon 1. Nah, jadi kemarin itu ada beberapa kendala revisi yang dilakukan oleh eselon 1 sehingga anggaran yang dikelola oleh KPU Aceh Besar itu tidak bisa kita realisasikan karena harus menunggu hasil revisi dari eselon 1. Karena yang pengajuan TUP anggaran yang kita ajukan di TUP itu termasuk anggaran yang diblokir. Sehingga kita tidak bisa melakukan realisasi atas TUP tersebut. Dan kita juga sudah menyurati KPPN untuk meminta dispensasi agar TUP kita itu ditambahkan waktu perpanjangan untuk dinihilkan. Itu Mbak. Baik Bapak Ibu. Halo Mbak. Yang tadi ya, sudah ya terdengar suara saya? Ya dengar Mbak. Ya, baik, yang pertama dari PN Sigli tadi masalah waktu, yang kedua dari KPU memang karena anggarannya terblokir. Nah tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ade bahwa ada 3 komponen penilaian UPT-UP untuk kinerjanya. Yang pertama adalah ketepatan waktu, untuk bobotnya itu 50%. Kemudian untuk GUP disebulankan itu 25% dan untuk setoran TUP itu 25%. Jadi ketepatan waktu memiliki porsi yang paling besar. Jadi ketika Bapak Ibu ketepatan waktunya sudah tidak 100 gitu ya, sudah terlambat nilainya 0, itu pasti nilai IKPA-nya tuh langsung turun drastis. Dan untuk mengejarnya lagi itu sulit. Gitu. Kecuali Bapak Ibu masih di komponen yang sebelahnya tuh GUP disebulankan dan GUP disebulankan dan setoran TUP gitu. Nah, yang pertama tadi PN Sigli masalah waktu. Bapak Ibu Pak siapa ya tadi? Ada dengan Bu Nadia ya? Bu Nadia sama dengan Bapak siapa tadi ya Pak ya? Pak Budiman. Pak Budiman. Sebelumnya apakah Bapak tahu tentang konsep penilaian kinerja UPT-UP ini Pak? Bahwa itu akan mempengaruhi Pak Bapak Ibu? Tahu. Tahu, tapi memang nggak sempat banget gitu ya Pak. Nggak sempat banget gitu ya Pak ya. Tidak terkejar kemarin itu karena ada pemeriksaan di kantor.
Ya, jadi Ya, jadi saran saran kami mungkin untuk Karena, Bapak itu lebih ini, Bu. diperhatikan lagi gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Karena jadi jangan mepet-mepet gitu. Berapa kali kami sampaikan kalau bisa ketika sudah ada 50% dari nilai UP, Bapak Ibu bisa langsung pertanggungjawabkan. Jadi nggak numpuk gitu. Ketika sudah banyak kwitansi baru diproses mungkin akan lebih lama. Jadi dicicil gitu. Jadi lebih cepat pengajuan GUP-nya. Kemudian untuk Bapak Ibu dari KPU ini agak sulit ya Pak karena kemarin diblokir. Tapi memang dispensasi yang diberikan oleh KPPN itu tidak mempengaruhi nilai IPA Pak. Jadi meskipun kami memberikan dispensasi, tapi memang nilai IPA-nya ya tetap mengatoknya ke terlambat atau tidak, gitu Pak. Jadi ya mungkin diupayakan selanjutnya tidak terlambat lagi gitu ya Pak ya. Terus sebenarnya kalau anggarannya diblokir, kami biasanya masukkan ini Pak. Coba dipertanggungjawabkan dari yang nggak diblokir gitu. Belum ada pengeluaran ya Pak di tempat yang lain yang belum diblokir Pak. Ya Mbak, kemarin itu saya hampir 5 kali ke KPPN menjumpai dengan Pak Al, langsung dengan Pak Al, dan rekomendasi beliau memang seperti itu untuk meng-LPJ-kan atau mendaratkan sementara dulu di akun-akun yang bisa dinihilkan sebesar dengan TUP. Akan tetapi memang kemarin itu kondisi KPU, terutama KPU Aceh Besar, termasuk anggaran operasional itu juga terblokir semua. Jadi kalaupun kemarin itu saya cuma ada anggaran honorarium badan ad hoc, itu juga kemarin tidak bisa kita daratkan karena memang agak berbeda dengan LPJ. Jadi kata Pak Al juga, ya, apa itu namanya, nanti kerjaannya itu akan beberapa kali kan, karena tidak sesuai dengan apa namanya bukti pembayarannya. Jadi kemarin itu akhirnya Pak Al memutuskan dinihilkan saja beberapa yang memang ada pos anggarannya, Mbak. Jadi makanya kita dari pengajuan TUP kita 1,2, kita hanya menihilkan kalau saya tidak salah sekitar 120 jutaan. Karena memang yang pos sisanya itu memang tidak ada pos yang bisa kita daratkan. Begitu, Mbak. Iya, Pak. Karena sudah terjadi ya Pak dalam kondisi memang sulit untuk Bapak Ibu di KPU Aceh Besar, jadi ya kalau dari kami harapannya semoga ke depan tidak terjadi lagi gitu ya Pak ya. Kalau memang terlalu besar ya seperti tadi disampaikan ke Ade, diturunkan saja nilai GUP-nya gitu, nilai UP-nya. Baik, itu tadi kita bahas tentang komponen yang pertama, keterlambatan. Jadi sampai dengan bulan Februari kemarin sudah ada 5 satker yang terlambat. Jadi itu yang kami undang pada hari ini gitu ya. Ada yang ini coba dari Kanwil Kementerian Agama memang belum ada sama sekali ya. Ini karena ada Bapak Ibu yang pakai nama tapi nggak pakai nama satker, jadi saya nggak tahu ini. Seperti Pak Muzakir, Pak Said Khaizir, Ibu atau Bapak Yani, ini kan jadi kurang tahu. Ibu Erna Renata, Ibu Hasna, kita nggak tahu juga. Karena nggak ada kode satkernya gitu. Jadi yang ketika kami panggil memberikan respon itu akan kami catat ya gitu. Bapak Ibu sekali lagi kami mohon pengertiannya untuk klinik peningkatan nilai IPA ini urgensinya sangat tinggi. Kenapa kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu supaya edukasi kami sampai dan kami juga memahami kondisi yang terjadi Bapak Ibu. Jadi timbal baliknya ada. Jadi kita paham nggak nyala-nyalain satker, jadi satker telat nih gitu kan. Jadi KPPN ngejar-ngejar terus nih kenapa gitu. Jadi supaya kami mengerti permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga paham posisi kami di KPPN, kami sangat menjaga nilai IPA. Gitu. Karena kami juga dimonitor dari pimpinan dan sampai dengan tingkat kantor pusat gitu. Baik, itu tadi kita sudah bahas komponen yang pertama, yaitu ketepatan waktu dengan bobot nilai 50%. Tapi nggak cukup dengan tepat waktu saja Bapak Ibu. Untuk tahun 2022 dan 2023, sejak tahun lalu ya, sampai sekarang juga masih sama, faktor komponen lain seperti GUP dan disebulankan itu sangat penting. Nah, saya akan kasih tipsnya sedikit, saya akan share. Kalkulator nilai IKPA. Itu Bapak Ibu bisa akses di bit.ly, bit.ly garing kalkulator UP TUP. Bentar ya, sambil saya share, nanti saya kasih linknya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu?
Bapak Ibu bisa akses di sini ya, bit.ly kalkulator UPTUP. Itu nanti Bapak Ibu akan melihat ini, akan melihat tabel ini. Oke. Nah, ini ada tips Bapak Ibu bisa dicatat gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimal khusus komponen GUP disebulankan, Bapak Ibu itu setidaknya meng-GU-kan 50% dalam waktu 15 hari. Atau meng-GU-kan 80% dari nilai UP Bapak Ibu dalam waktu 24 hari. Atau kalau Bapak Ibu terpaksa harus menunggu 30 hari gitu ya, saya nggak sempat nih, jadi bermepet banget waktu jatuh tempo, Bapak Ibu harus meng-GU-kan sebesar 100%, harus semuanya untuk dapat nilai 100. Nah, kalau Bapak Ibu ini baru 75% nih saya baru bisa GU-kan. Nah, Bapak Ibu harus mengajukannya itu dalam waktu 20 hari. Ini yang harus dicatat ini yang kolom ini, Bapak Ibu. Kolom pink ini ya. Kolom pink ini Bapak Ibu bisa lihat 50% dalam waktu 15 hari. 80% dalam waktu 24 hari. 100% dalam waktu 30 hari, 75% dalam waktu 20 hari. Bagaimana Bapak Ibu bisa memastikan itu gitu kan, Bapak Ibu pegang uangnya, paling tahu berapa saldonya. Berapa saldo UP Bapak Ibu, berapa kwitansi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu paling tahu. Kembali lagi, UP adalah uang yang memang harus digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mempertanggungjawabkan 50% dalam waktu 15 hari, ketika 15 hari belum bisa di GU-kan 50%, berarti ada yang salah nih. Berarti mungkin UP saya kebesaran. Karena seyogyanya kalau kita bilang 100% itu dalam waktu 30 hari, berarti 50% setengah bulan dong, 75% 20 hari, 80% 24 hari, sebenarnya gitu. Jadi kuncinya dari nilai kinerja yang maksimal, selain tadi tepat waktu, yang kedua adalah sering-sering GU. Jadi ada salah satu satker kami, TNI, itu nilai GUP-nya tuh hanya 1,5 juta. Sebagian besar TNI sama Polri ya, Polri juga ya, Polri itu nilai UP-nya tuh di bawah 10 juta. Kenapa? Karena mereka mau memastikan, ini TNI dan Polri itu sangat mencari nilai IKPA ya Bapak Ibu. Mereka tuh pengen sekali nilai IKPA-nya tinggi. Jadi mereka tuh sangat menjaga nilai IKPA-nya. Salah satunya dengan memperkecil UP-nya. Sehingga mereka bisa sering-sering GU. Merepotkankah untuk Bapak Ibu bendahara? Merepotkan nggak kalau sering-sering GU? Bu Nadia gimana Bu Nadia? Sering GU? Repot nggak kalau sering GU Bu Nadia? Iya lumayan Bu. Tapi kalau kita UP-nya nggak terlalu banyak, terus kita sering GU kan berarti kwitansinya sebenarnya belum terlalu banyak ya, bisa dicicil gitu. Daripada sekali kita GU langsung 80%, 90%, itu kan udah numpuk kwitansinya kan. Jadi akan lebih baik bila dicicil dulu, ada kwitansi 50% saja Bapak Ibu sudah GU-kan, karena minimal 15 hari untuk mendapatkan nilai maksimal gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu bendahara untuk bisa meningkatkan kinerjanya dan membantu kami juga gitu. Nah, pemahaman ini ya mungkin kemarin belum maksimal gitu ya, belum diserap banget gitu. Nah, ini ternyata selain ketepatan waktu, ada GUP disebulankan, persentase GU, jangka waktu GU dari GU sebelumnya ke GU sekarang tuh sangat diperhitungkan dalam kinerja pengelolaan UPT-UP ini. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah komponen setoran TUP. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan TUP itu bikin perencanaannya tuh yang akurat sehingga dipastikan tidak ada sisa TUP yang kemudian disetor. Nah, gimana kalau ternyata
meleset nih dari planningnya misalkan 100 juta. Bapak Ibu baru ternyata hanya bisa direalisasikan 90 juta misalkan. Nah, Bapak Ibu coba cari di luar yang direncanakan. Jadi Bapak Ibu misalkan punya kwitansi lain yang tidak ada di rencana penggunaan TUP itu bisa juga gitu. Nanti tinggal disampaikan ke kami, ini rencananya ada yang berbeda dari rencana gitu. Jadi yang penting tidak disetor. Walaupun kwitansi yang Bapak Ibu sampaikan untuk GUP itu berbeda dengan yang sudah ada di rencana penggunaan TUP. Gitu. Karena lumayan ya porsinya 25%. Tapi memang yang paling berpengaruh adalah ketepatan waktu. Gitu. Bapak Ibu kita coba lihat nilai IKPA Bapak Ibu ya. Sebentar. Bapak Ibu kita diskusi loh dua arah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang disetujui dari statement saya, nanti boleh langsung disanggah gitu ya, langsung boleh disampaikan kalau ada pertanyaan. Dan karena ini nggak ada kolom chat, jadi kami harapkan langsung aja nanti buka open mic gitu. Oh, saya bisa raise hand juga ya. Ini yang mau dibahas dulu punya siapa nih kira-kira? KPU aja ya? Besar Mbak. KPU Mbak. Baik, kita buka dulu untuk ininya. Bentar ya Pak, saya buka dulu Omspan-nya. Sudah terlihat? Belum, Mbak. Belum. Belum, Mbak Ida, belum. Harusnya udah sih. Nah, udah, Mbak. Udah, Mbak. Baik. Ya. Nah, kita lihat ya, Pak ya. Ini nilainya alhamdulillah masih lumayan tinggi ya, Pak ya. Masih lah terbantu karena baru sudah 3 kali, terus terlambatnya berarti sekali aja ya Pak ya. Ini Bapak terus sering-sering GU dia akan bisa naik nih Pak kalau disering-seringin GU nih Pak. Jadi ini waktu bulan 2 Bapak mengajukan 22 kali GUP, kemudian yang tepat waktu hanya 1 kan. Jadi nilainya dia cuman poinnya cuman kan kalau misalkan 100 tepat waktu itu 100. Kalau terlambat tuh 0 kan. Karena dia cuma 1, maka setengah kali 100 itu nilainya 50 gitu. Jadi rumusnya adalah jumlah
GUP yang tepat waktu dibagi jumlah total GUP Bapak Ibu kan 1 tepat waktunya dibagi jumlah ini tepat waktu GU yang sudah diajukan 2 kali berarti 1/2 dikali nilai 100 jadi hasilnya 50. Nah sedangkan untuk komponen GUP disebulankannya ini nilainya bagus nih 100. Berarti tepat waktu berarti yang sesuai tadi mungkin kalau nggak 50% dalam waktu ini 100% dalam waktu 30 hari kali ya Pak Aulia ya. Yang mana tuh Mbak? Yang GU ya? Nggak sampai, Mak. Nggak sampai 100% di GU-nya. Nggak sampai 30 hari maksudnya. Oh ya, nggak sampai 30 hari. Nah, itu bagus. Berarti makanya nilainya dia 100. Kemudian ini untuk TUP dia diajukan bulan Januari ya? 1,2 ya? Ya. 1,2 dan semuanya tidak ada setoran. Di PTUP kan 100% gitu ya Pak ya? Betul. Cuma terlambat, Mbak. Ya, itu yang terlambat itu berarti yang ini PTUP ya? Betul, PTUP, Mbak. Ya, jadi nah ini karena Bapak nilainya nih di setoran TUP-nya bagus 100, di persentase GUP-nya jadi dia menolong. Jadi nilainya sebenarnya masih lumayan tinggi 90. Tapi untuk kembali ke 100, Bapak Ibu agak berat ya kembali ke 100. Cuman kalau untuk menaikkan bisa lebih sering GUP saja dia nilainya pasti akan naik karena pembaginya juga akan bertambah di komponen ketepatan waktu. Ya, ini UP-nya berapa ya Bapak Ibu ya? UP yang itu total UP yang case-nya yang tunai 21 juta. Tapi pasti habis ya? Biasanya nggak cukup Mbak malah Mbak, karena kan kita sedang tahapan pemilu. Nggak apa-apa, kalau nggak cukup nggak apa-apa, berarti semakin sering GUP Pak. Ya. Iya kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah ditambah 20% daripada nanti ditambah lagi misal 40 juta, Bapak Ibu keteteran atau lambat mengGU-kannya nanti malah jadi ini masih bisa nih naik terus ini masih meskipun terlambat sekali tapi nilainya masih bagus karena yang tidak terlambatnya yang tepat waktunya masih jauh lebih banyak. Jadi ini mempengaruhi. Jadi sudah bisa dipahami kenapa nilainya 90 ya Pak ya? Pak Aulia ya? Sudah Mbak. Baik. Kalau kita turunkan nilai lagi UP-nya masih bisa Mbak? Bisa. Jadi bisa dinihilkan dulu sebagian ya dinihilkan. Jadi lebih cepat lagi kan? Oke, siap Mbak. Jadi bendaharanya lebih sering GU. Itu yang saya bilang TNI itu Pak, itu kan 1,5 juta doang. Jadi dia bisa setiap hari dia GU Pak. Merepotkan ya Bu ya, tapi itu pilihan sih. Baik, oke. Jadi Bapak Aulia sudah ya Pak ya untuk KPOC besar boleh live Pak karena sudah kita buka nih ya, kita gali. Selanjutnya ini dari terima kasih Pak Aulia sudah hadir, sudah mengisi absen Pak Aulia. Sudah mengisi absen? Udah Mbak. Sudah mengisi absen? Baik, terima kasih Pak Aulia. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau dibahas Bapak Ibu? Dari mana? Bapak Ibu dari Balai Bahasa ada nggak? Nggak ada ya? Aceh Besar udah. KPU PD? KPU PD mau dibahas KPU PD? PN Sigli, Bu Nadia? Nggak ada Bu. 099172 sebentar. Saya mau lihat nilainya dulu ya. Mau dibahas maksudnya ya. Kita buka ya, kita bongkar nilai ininya ya. Boleh ya? Iya Bu. PN Sigli terlambatnya berapa lama ini kemarin? Lama apa ya? ini nilainya 83. Nanti Bapak Ibu yang sudah dibahas boleh live ya. Yang pasti sudah paham gitu kenapa nilai UP-nya segitu dan bagaimana untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan pengelolaan UPT-UP-nya. Bu Nadia sudah terlihat belum di layarnya? Belum. Oke, mungkin agak lama ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini aplikasi internal kita. Udah. Oke, ini untuk PN Sigli. PN Iya. Sigli yang kode satkernya 099172. Kita bahas salah satunya aja ya. Iya. Nah, ini juga udah bagus nih. Berarti pengajuan GUP-nya sudah 100% untuk komponen persentase GUP-nya. Berarti memang mempertanggungjawabkannya 100% dalam waktu 30 hari maksimal. Bukan, pokoknya 100%, berarti waktu telat itu 100%. Karena dia ya. Gimana Bu? Putus. Waktu terlambat itu, Ya. terlambat, apakah mengajukan GUP-nya 100%? Iya. Iya kayaknya. Ya, jadi kalau sudah mentok-mentok, apalagi terlambat itu ajukan 100% ya. Jadi ini untuk menjaga supaya komponen persentase GUP-nya itu tetap nilainya 100. Ini komponen setoran UP-nya juga 100, TUP-nya karena memang nggak ada TUP, jadi nggak ada setoran TUP kan, nilainya 100, yang udah bagus. Jadi masalahnya hanya di keterlambatan di bulan Februari. Iya. Itu saja ya. Jadi sudah paham ya Bu Nadia ya, kira-kira cara menilainya untuk nilai TUP ini, UPT-UP ini. Nah, jadi nggak hanya butuh ketepatan waktu, tapi kalau memang Bu Nadia pernah terlambat berarti harus digenjot di sering-sering TUP. Terus dijaga, tadi saya sampaikan 50% dalam waktu 15 hari, 75% dalam waktu 20 hari, 80% dalam waktu 24 hari, dan 100% dalam waktu 30 hari. Tapi ini untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau mengajukan GUP atau PTUP, mungkin sudah sering disounding, jangan mepet-mepet. Karena khawatirnya ada kesalahan, penolakan, terus lama lagi memperbaikinya. Sekarang juga ada rencana RPD ya. Ada rencana penggunaan dana itu jatuh temponya 2 hari. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi jangan mepet-mepet kali karena ketika Bapak Ibu mengajukan SPM hari ini belum tentu akan jadi SP2 di hari ini. Gitu. Kalaupun kita proses hari ini tetap jatuh temponya adalah 2 hari lagi gitu. Jadi itu dipertimbangkan. Jadi kalau Bapak Ibu paling aman sih tadi seperti Kak Ade bilang 5 hari sebelum jatuh tempo diajukannya gitu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu juga bisa, maaf ya aku potong Kak Ida, mungkin Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya udah ngajukan, misalnya nih lama nih petugas FOPD-nya memproses, bisa menghubungi saya, Bapak Ibu bisa menyampaikan ini sudah mengajukan GUP, karena saya juga mengingatkan sih Bapak Ibu kalau misalnya udah mau deket tanggal jatuh temponya, pasti Bapak Ibu saya chat gitu, kalau saya chat untuk segera mengajukan SPM GUP-nya gitu. Dan apalagi sekarang juga tidak ada ketentuan lagi kan harus ada dan juga sekarang udah ada e-card sementara kan Bapak Ibu. Jadi tidak ada penolakan lagi dari seksi PD gitu ataupun misalnya alasan Bapak Ibu misalnya ini belum e-card nih makanya saya nggak bisa GUP gitu. Padahal sekarang udah ada e-card sementara yang bisa Bapak Ibu lampirkan nanti pada saat pengajuan SPM GUP-nya. Oke, saya kembalikan Kak Ida. Terima kasih. Oke, untuk Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri Sigli, kami persilakan untuk live ya. Sebelumnya jangan lupa untuk absen dulu karena itu akan jadi dasar kami juga untuk memblokir atau tidak memblokir OTP Bapak Ibu. Apa? Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini nggak ada lagi yang mau dibahas. Kalau nggak ada, saya lanjut ke Lanal Sabang nih. Nilainya lumayan rendah. Ini kenapa ya Lanal Sabang ya? Bapak dari Lanal Sabang. Iya Bu, selamat pagi Lanal Sabang Bu. Pak siapa yang namanya ya Pak? Kami lupa, maaf Pak. Kami dengan Pak Sigit Bu. Pak Sigit, iya udah sering ketemu sebenarnya, cuman lupa Pak. Iya Bu. Oke, kita bahas punya Lanal Sabang. Saya bingung nih, coba dilihat deh. Kenapa nilainya 75 ya? Gimana, TUP Pak? ini ya Pak ya. Bapak belum ngajuin UP udah ya? UP udah ngajuin ya? Tapi kok komponen persentase GUP-nya berarti belum GUP ya? Oh langsung nihil. Oke, saya paham. Saya bingung ini udah 2 kali tapi kok komponen persentase GUP-nya itu 0, ternyata nihil ya, Pak Sigit ya. Jadi sekali Ya, UP, habis itu langsung dinihilin ya? Ya, nihil 2 kali Bu, UP PNBP dengan UP RM.
Oh, UPPNBP itu nggak dinilai ya di IKPA ya, hanya UPRM aja Pak. Ya, ya. Hanya RM aja. Nah, saya heran Bapak sudah GU tapi kok persentase GUP-nya tuh 0. Nah, ternyata kalau nihil memang tidak dihitung Pak. Nihil memang tidak mempengaruhi nilai persentase GUP. Nggak ngaruh ke ketepatan waktu juga kayaknya kalau nihil itu. Berarti ini Bapak TUP berapa kali Pak? TUP di 2023 baru 1 kali ini. 1 kali. Sama UP sekali ya? UP-nya UP Februari atau Januari Pak? UP-nya di Februari. UP Februari. Nah, ini yang dihitung nih UP. Langsung nihil. Nah, Bapak ini sebenarnya udah oke Pak, tepat waktunya sudah. Terus persentase GUP-nya nggak ada masalah karena dinihilkan. Ternyata Bapak setoran TUP-nya nggak ada juga ya, tapi kenapa nilai 75 sih? Dek. Belum sebulan ya Pak ya? Belum. Sebentar, saya lihat yang Februari Pak. Ini juga nggak ada Ya. setoran ya? Yang TUP RM di bulan Februari sudah kita nihilkan. Tapi ini punya Lanal Sabang sudah bagus sih Pak. Ini kenapa Bapak diundang ini juga karena pengalaman tahun lalu ya Pak ya? Ya, karena pengalaman tahun lalu mungkin ya. Tiba-tiba pengalaman tahun lalu Pak, sangat membekas sepertinya di hati MSKI. Sampai Ya, dikejar-kejar Pak ya, sampai kita ke Sabang juga nyari Bapak juga gitu kan. Iya. Nah, tahun ini harus better ya Pak ya, harus lebih baik lah Pak. Ini berdua nih saya sering ketemu Bapak nih. Iya. Satunya siapa ya Pak ya? Bapak siapa Pak? Pak Mahdani. Pak Madani. Nah, ya. Kalau Caput saya ketemunya sama Pak Sigit ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Bendahara siapa nih yang bendahara? Saya. Pak Madani ya. Nah, Pak yang tahun lalu jangan sampai terulang kembali ya Pak ya. Insya Allah. Jadi dengan kita ketemu hari ini, sudah paham ya Pak. Yang pertama harus tepat waktu. Yang kedua Bapak harus pertanggungjawabkan persentasenya itu yang maksimal gitu. Lebih sering GUP lebih baik. Terus kalau TUP Bapak sebaiknya jangan ada setoran. Itu sudah bagus ini lah di tahun ini, semoga bisa dipertahankan ya. Jadi nggak bisa kalau orang KPPN nggak manggil siapa Lanal Sabang nggak kedengar gitu lagi Pak. Iya. LPG jangan lupa Pak, on time juga ya Pak ya, LPG. Oke. Iya kan nilai-nilai Lanal Sabang sudah bagus. Berapa lagi diklik sama Kak Ade sebentar Pak. Lanal Sabang. Kapan dia? Udah PTP. Ya, selamat pagi Mbak Ade. Sudah PTUP belum Pak? Sudah PTUP yang 800 juta ini? Sudah. Oh, berarti Bapak baru ngajuin UP Februari ya Pak? Berarti harus di GU paling lambat tanggal? Sengaja. Ya. Pak Adani belum ngajuin UP lagi berarti ya Pak ya? Belum, ini kita dalam berapa hari ini kita masih ngajukan. Ya Pak, nanti kalau tapi nggak perlu sih Pak, disampaikan saja di GUP, cuman ya itu jangan telat gitu ya Pak ya? Nihil.
Oke, Pak Madani sama Pak Sigit sudah bagus ya untuk capaian sampai dengan bulan Maret ini. Semoga di indikator-indikator yang lain seperti penyerapan anggaran juga bisa dimaksimalkan juga. Seperti ya. Nah, Ya. baik, Bapak Sigit dan Pak Madani boleh live, tapi udah absen belum ya Pak ya? Sudah. Sudah ya, oke. Terima kasih Pak kehadirannya Pak. Semoga nggak ketemu Bapak lagi ya di klinik selanjutnya Pak. Iya, terima kasih. Kalau bisa jangan masuk klinik lagi. Jangan masuk klinik lagi Pak, betul Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu. Kok udah absen sih? Kok katanya udah absen, kok absennya sedikit? Pak Muzakir kenapa? Bapak dari MTSN 1 Banda Aceh, raise hand ya? Raise hand. Pak Muzakir. Oh iya Kak. Pak Muzakir mau kita bedah Pak? Boleh. Bedah nilainya, kita lihat Oke. ya. Ayo. 02. Wah, ini 50% nih Pak, saya nggak tahu nih kenapa. Kita lihat ya nilainya Bapak 50%. Bapak Ibu yang mau dibahas, silakan ya. Kalau udah dibahas boleh leave loh. Oh, ini karena sepertinya Bapak udah UP bulan Februari ya Pak, UP ya Pak? Udah. GUP terakhir bulan Februari. Terus belum GU lagi ya Pak ya. Jadi nilainya masih 50%. Senin kemarin udah Kak. Oh, Senin udah masuk, tapi seperti biasa OMSPAN-nya terlambat, ya kan? Ini nih Pak, nilainya jadi pertanggungjawaban TUP-nya baru 1, tepat waktunya nggak ada nih. Tapi Kak yang penting kan udah masuk dulu. Udah masuk atau udah jadi SP2D? Pak, jangan dihitung udah masuk doang Pak, harus udah jadi SP2D baru sudah terhitung tidak terlambat Pak. Ntar lagi dicek. Oh Pak. iya. 298 402. Oh, udah SP2D kemarin, Pak. Jadi mungkin di OMSPAN-nya terlambat ya, Pak. Ini bagus, Pak. Sudah, Pak, nilainya, Pak. Oke, memang IC model memang paling bagus. Ini kenapa nih masuk ini ya? Mungkin karena 50% itu ya, Pak. Kemarin kita nggak sampai ngeliat dalamnya memang, Pak. Kita lihat 50% saja. Oke, dimitigasi ya, Pak ya. Jadi harus dipertahankan ya, Pak. Udah oke nih, Pak. Oke, Jadi Pak Kak. udah paham ya? Udah paham. Yuk. Pak, MTSN 1 pernah telat, Pak. Ya? Terus dia ngajuinnya. Oh ya, jadi Pak Muzakir UP bulan Januari, Pak. Coba lihat tanggalnya dia. Februari kemarin, Kak. UP 2 Februari. Terus Bapak GU pertama tanggal? Oh, Bapak udah lewat, udah telat itu, Pak. Oh iya, Kak? Iyalah. Bapak UP-nya itu, kita sampai detail nih yang lihatnya. Kenapa bisa 50 nilainya? UP-nya itu Bapak tanggal berapa? 2. Ya. SP2 di UP itu tanggal 2 Februari. Berarti seharusnya Bapak meng-GU-kan itu sebelum tanggal 2 Maret. Hah? Ya. Secara 30 hari Bapak paling lambat mengajukan tanggal 2 harus udah jadi SP2 di tanggal 2 Maret.
Tapi seperti yang tadi kami sampaikan, ada RPD. Jadi Bapak harusnya tanggal 28 Februari itu udah jadi SP2D. Ternyata Bapak baru GU di tanggal Senin kemarin. Jadi SP2D di tanggal 14 gitu. Jadi Ya, telat mohon izin. Pak. Mohon izin Kak, kemarin kan kami ada persiapan marsal tingkat nasional. Jadi mungkin sudah banyak tersita waktu untuk acara tersebut. Jadi sudah terlambat di UP-nya itu. Ya, jadi memang agak bahaya ya Pak kalau terlambat karena bobotnya tuh 50%. Gitu. Jadi Bapak coba maksimalkan lagi Pak, sering-sering GU. Berapa UP-nya Pak? Berapa UP-nya? 48 juta nggak kebesaran Pak? Pak, Enggak Kak. Nggak kebesaran? Enggak. Enggak Kak, enggak. Karena ya biar nggak mepet-mepet Pak GU-nya, biar 15 hari, 2 hari bisa GU gitu Pak. 10 juta gimana Pak ketawar-tawaran? Ini satker yang terbesar di Banda Aceh itu Kak. Oh, satker terbesar di Banda Aceh. Iya. Satker madrasah ya. Iya. Satker madrasah kan. Kalau satker kami masih ada lagi yang ratusan juta soalnya Pak. Satker madrasah. Ya Pak, Pak Muzakir ini jadi evaluasi ya Pak ya. Iya Kak. Tidak terjadi lagi ke depan, dan itu yang tadi saya bilang nggak hanya tepat waktu, tapi Bapak harus mempertimbangkan para pasien harus di GU berapa hari, jadi jarak dari GU sebelumnya itu harus dipertimbangkan. Itu ya Pak Muzakir ya. Oke Kak. Pak Muzakir sudah absen? Belum. Iya Pak, tolong absen dulu Pak. Ini saya ternyata baru sedikit. Pak Sigit sudah. Ternyata baru dikit loh yang absen. Absensi pun ya? Anal Sabang ada di Pak Bitli, ada yang share, coba ide stop share dulu ya. Bentar Pak. Mungkin bisa di-share web ini alamatnya. Ya Bapak Ibu sekarang langsung absen ya Bapak Ibu, yang belum ini yang absen baru dari PN Sigli, KPU Aceh Besar sama Lanal. Udah setengah 12 loh. Bapak Ibu masih ada yang mau dibahas nggak? MS Aceh. Oke, sebentar ya Pak. Kita absen dulu ya Pak. Kini Kak Ade mau share untuk link absensinya. Setelah ini baru kita bahas untuk yang MS Aceh. Pak Muzakir boleh live ya Pak ya setelah absen. Absen dulu Pak. Tunggu Pak. Tahan. Oke Kak. 36. Baru dikit yang absen ini. Baru 5 orang yang absen. Absen dulu ya Bapak Ibu ya di Bitly. Absensi kita 001. B-nya huruf kecil, Bitly-nya ada huruf kecil. Yang mau dibahas MS Aceh 4015. Slide. 75 nih. MS Aceh telat ya? Sampai 75 nih. Bapak Ibu sudah absen semua? Nanti khawatirnya pas kita nanti akan sampaikan daftar satker yang tidak hadir hari ini. Jadi jangan sampai satker Bapak Ibu masuk ke situ. Dasarnya kita biasanya kita ngelihat di absen gitu ya. Belum GUD. Oke. MS Aceh. Udah absen semua Bapak Ibu? Saya coba panggil lagi ya. KPU Kabupaten PD, KPU PD.
Ya Mbak. Ya. Ada ya? Sudah Ada, absen Pak? Belum Mbak, Belum. mau masuk linknya Mbak. Bitly B-nya kecil ya Pak? B-nya kecil. B-nya kecil. B-nya kecil. Bitly garing absensi kita 001. Bapak dari Kodim juga jangan lupa ya, absen juga. Sudah ya, terima kasih Bapak. Bapak dari Kodim boleh loh, kalau ini tadi saya lihat nilainya udah bagus itu. Yang pasti sudah terinfo bagaimana cara memaksimalkan nilai UPTUP. PB. Berarti ini hadir madrasah oke, kemudian Lana sudah, Aceh Besar sudah, Pensi Gli sudah, sekarang Mahkamah Syariah. 1. Ini Balai Bahasa nggak ada ya? Balai Bahasa, Kanwil Humham, Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Kanwil Kemenak, nggak ada ya? Oke, udah absen ya, satu lagi kita bahas. Ya ini udah, habis ini terakhir. Iya. Oh ya, oke, oke, sip. Oke, kita ini ya, ada stop share. Oke, Bapak Ibu udah tahu cara ngeliat nilai IKPA kan ya? Bapak Ibu tahu kan cara nilai IKPA, kita ke OMSPAN, kemudian kita masuk ke indikator pelaksanaan anggaran Satker. Nah, sekarang saya mau lihat punya apa tadi? MS Aceh. MS Aceh ini deviasinya lumayan tinggi, jadi saya ngebahas semuanya ya. Penyerapan anggarannya masih rendah, pengelolaan UPT-UP-nya 75. Kita lihat, diklik di hijau-hijaunya ini 75. Kelihatan nggak yang baru? Harus geser dulu nggak? Kelihatan nggak yang baru, yang detail? Nggak, berarti dia harus tutup dulu, ganti lagi gitu. Nggak bisa. MS Aceh, MS Aceh, MS Aceh deh, MS Aceh. Ini kasusnya sama ya, Bapak sudah terlihat belum Pak di depan Pak? Bapak MS Aceh dengan Pak siapa ya Pak? Bapak MS Aceh dengan siapa ya Pak? Oh nggak kedengeran Pak, saya langsung bahas aja ya Pak. Jadi Bapak nilainya itu, kita lihat di screen. Udah kelihatan belum sih? Dia nilainya kayaknya pernah UP, tapi nggak GUP ya Pak, langsung nihil ini Pak. Langsung nihil. TUP-nya aman karena nggak pernah ada TUP. Ini karena nggak GUP, langsung nihil, jadi komponen persentase GUP-nya itu nilainya juga masih 0. Tapi dari ketepatan waktu, kita lihat, mungkin ada ya sharing ya? Ini dari ketepatan waktu deh Pak, kenapa nilainya 75. Sebentar saya stop share. Sudah Pak, terdengar Pak, dengan Pak siapa Pak? Dari MS Aceh Pak. Nggak kelihatan memang ya di screen kita ya. Nggak kedengaran, beliau ini bermasalah kayaknya audionya. Digedein bisa nggak? Kecil banget nggak sih? Gimana cara ngeliatin bergede?
Jadi mungkin Bapak yang MS Aceh yang tidak ada suaranya, Bapaknya kemana ini? Mungkin di sini karena nilai 75, karena Bapak udah ngajuin GU, udah mengajukan UP, tapi langsung ke GU ya, langsung nihilkan. Jadi terbacanya di nilainya itu dan sebenarnya ini pun udah GU-nya juga udah hampir sebulan juga sih, udah tanggal 27 Februari dan mengajukan UP-nya itu kan tanggal 3 Februari. Jadi di sini mungkin kenapa nilainya 75 karena memang Bapaknya langsung menihilkan gitu. Jadi penilaian dari IKPA-nya kalau langsung menihilkan mungkin nggak sampai 100%, jadi cuma 75 aja gitu. Tapi menurut saya sudah bagus sih karena juga nilainya UP-nya juga sedikit kan nilainya. Nilainya juga sedikit, jadi Bapaknya langsung menihilkan. Seperti itu. Jadi Bapaknya ini gimana Pak? Apa mau ngajukan UP lagi atau tapi nggak ada suaranya ya? Mungkin nggak ada suaranya, tapi nggak ada gambar yang ada suaranya. Ya mungkin Bapaknya kalau memang misalnya butuh UP-nya lagi, mungkin bisa mengajukan UP-nya lagi dan tetap jangan sampai terlambat karena ya ini nilai 75 bukan mungkin karena itu tadi karena langsung menihilkan UP-nya jadi penilaiannya tidak terhitung meng-GU gitu malah terhitung menihilkan sehingga nilainya dapat 75 gitu sih Pak penjelasannya. Oke. Selanjutnya Oke. Udah. Bapaknya mungkin udah keluar juga sih. Lah, mungkin Bapaknya ada gangguan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Saya berharap apa yang kami sampaikan meskipun sedikit, tapi bisa membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan PTUP gitu. Jadi jangan ketika nilainya tidak maksimal, harusnya sudah tepat waktu loh. Ternyata tidak hanya itu aja yang dipertimbangkan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga ada masalah atau kendala terkait dengan pengelolaan PTUP ini bisa hubungin kami, konsul sama kami gitu ya. Langsung kalau mau tahu cara penilaiannya juga tadi kalkulator UPTUP Bapak Ibu bisa buka gitu ya, bit.ly/kalkulator UPTUP, UPTUP-nya besar gitu ya. Jadi karena Bapak Ibu yang hadir juga tidak banyak, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga saya berharap kita nggak ketemu lagi ya di klinik-klinik selanjutnya, nggak ketemu di klinik UP, nggak ketemu di klinik penyerapan, ketemunya di ini aja penyerahan penghargaan di KPPN Awards gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini ada yang baru masuk nih MS Aceh gimana? Udah lah ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kami banyak gangguan hari ini ya, banyak kendala terkait dengan penggunaan Microsoft Teams ini karena kami jarang juga pakai. Semoga ke depan lebih baik lagi untuk pelaksanaan kegiatan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata masih banyak yang nyautin ya. Berarti standby. Oke.